Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf saya salah tulis tadi, seharusnya 6B. Saya salah tulis di grup jadi 6D. Nggak tahu kenapa bisa salah. Padahal saya ngelihat jadwal di depan saya e-kampus, tapi kenapa jadi tulis 6B? Mungkin buru-buru sih tadi mau sholat, itu aja. Oke, jadi maaf, ya kalian tahu lah jadwal yang Kamis hari apa kelas mana gitu ya. Jadi kalau misalnya salah, ya tadi minta koreksi dan anak kelas 6B misalnya jangan tiba-tiba, oh saya mesti masuk gitu. Pasti saya yang salah. Saya tidak akan ngacak-ngacak kelas jadwal lah. Jadi saya usahakan tetap. Nah, itu paling kelas 6E itu yang saya acak-acak, jadi mereka saya gabungin di kelas lain. Karena memang kagok belajar cuma 9 orang. Saya nggak tahu sekarang sisanya berapa, jadi nambah sih di kampusnya jadi ada 20 orang, tadinya cuma 14 orang. Saya belum cek lagi siapa saja, nanti kalau memang banyak bisa aja kelas E misah. Soalnya ketika disuruh gabung kelas lain susah juga absennya. Oke, jadi untuk jadwal kelas lain ABCD kelas ABCD, jadi kita akan sesuai dengan e-kampus, kecuali kalau ada sesuatu. Nah, biasanya saya kalau tahu sedini mungkin, tahu lebih dahulu akan sedini mungkin saya kasih tahu ke kalian untuk ngubah jadwal. Tapi kalau tidak ada, ya kalau ada seperti tadi pengumuman yang salah, kemungkinannya cuma salah ketik gitu. Oke, jadi barusan saya tunda juga karena tadi pas jam 5.15 kira-kira lah,
15. Biasanya asarnya lebih sore, sekarang asarnya bergeser adalah siang. Jadi tadi sempat sebenarnya tadi ketika bikin pengumuman itu sudah wudhu. Oke, tapi kemudian mungkin ada yang ke masjid dulu dan lain-lain, nggak apa-apa. Saya kasih waktu diundur 10 menit. Dan sekarang harusnya udah mulai, saya tunggu dulu juga siapa tahu ada yang sholatnya ke masjid dan lain-lain. Oke. Oke, jadi saya sedang buka filenya, sudah buka tadi kelas pagi, setelah itu ada material teknik, jadi saya tutup juga, saya buka lagi. Kelasnya sama semua materinya, kita sudah membahas tentang interpolasi. Ini baru 18 orang, yang lain belum pada muncul. Jadi Anda silakan yang datang untuk ngabsen di e-kampus. Sudah saya masukkan di e-kampus jadwalnya. Kemudian jadi materinya belum saya share, kemudian ada juga tugas yang akan saya share sore ini. Jadi minggu lalu ketika saya akan share terdapat beberapa hal kendala, jadi belum saya share. Jadi kalian untung, 1,5 semester ini baru ada 1 tugas. Sekarang minggu ke-6, jadi minggu depan adalah minggu ke-7, kemudian UTS. Nah, jadi sekarang anggaplah nanti sore saya ada tugas, berarti kan ada 2 tugas. Nah, kemungkinannya nanti yang kurangnya akan jadi project. Jadi nanti akan ada UTS, ujian duduk. Kalian duduk mengerjakan soal manual. Manual itu artinya tidak akan sempat kalian menggunakan Excel dan lain-lain. Jadi akan harus dikerjakan dengan tangan pakai kalkulator. Oke. Jadi akan ada hitungan-hitungan, tetapi saya usahakan soalnya tidak akan terlalu panjang pengerjaannya. Jadi kalau misalnya menggunakan interpolasi Lagrange, nggak akanlah 100 poin yang harus dicari interpolasi. Jadi interpolasinya tidak akan based on 100 poin atau 15 poin, ya paling 5 atau 6 poin saja. Terus kalau misalnya ada soal yang menggunakan iterasi, saya iterasinya kemarin aja 10 kan pakai software, itu udah sedikit 10 pakai software. Tapi kalau dikerjakan tangan 10 itu lumayan kan lama. Ya paling 5 iterasi kayak gitulah. Jadi satu iterasinya mungkin Anda harus ngitung 2-3 perhitungan. Kalau 5 iterasi 15 perhitungan saya rasa tidak terlalu berat. Jadi kalian open book kan, kalian mengerjakan semuanya di rumah, open book, open notes, open everything. Kalian bisa ngelihat YouTube dan lain-lain. Tapi kalau kalian baru belajar pada saat itu, tentunya tidak akan cukup waktunya. Nyari dulu ini yang mana dan lain-lain. Nah, itu tidak akan membuat cukup waktunya. Jadi tetap kalian harus mempersiapkan diri, belajar. Ketika ada soal ujian, kalian tinggal mikir, oh ini tuh yang mana gitu. Oh, yang misalnya bisection kalian tahu di mana harus cari gitu. Ya, jadi harus sudah belajar supaya menyingkat waktu mencari referensinya. Jadi catatan dan lain contoh soal sudah ada di depan mata gitu. Tidak dicari dulu. Nah, biasanya yang tidak selesai itu bukan sebenarnya tidak cukup waktu untuk mengerjakan, tapi nyarinya aja udah lama. Nah, gitu. Jadi saya bikin soal itu ngukur waktunya. Jadi ngukur waktunya berapa lama saya mengerjakan gitu. Kemudian dikasih spare beberapa menit, itu untuk satu soal sekian kali ada waktu 90 menit berarti sekian soal gitu. Kalau dulu ada ngebagiin tugas ngebagiin kertas, ngumpulin kertas dan lain-lain. Nah, sekarang adalah kalian moto. Jadi masalahnya adalah moto dan upload. Itu bisa lama. Nah, jadi jangan hati-hati. Saya pernah menerima ujian tapi soalnya halaman tertentu ada 2 halaman tapi ada halaman lain yang hilang. Jadi ada seseorang ngumpulin gitu, kemudian dia salah motret atau salah nguploadnya atau salah ngebuat PDF filenya. Jadi ada halaman 1 kemudian 1 lagi baru 2 gitu. Baru 3 gitu. Halaman 2-nya hilang misalnya. Jadi kalau seperti itu bukan tanggung jawab saya gitu. Tanggung jawab Anda sendiri-sendiri untuk make sure yang dikumpulkan itu adalah benar. Jadi jangan sampai salah file pula. Ada pernah yang salah file, kasihan jadi 0 nilainya. Dia ngerjain, ketika jadi 0 dia bertanya ke saya, "Pak, kenapa nilai UTS saya 0?" Loh, ini Anda tidak mengerjakan, ada Pak ngerjain. Oh, saya lihat Anda ngerjain. Oh, di UAS dia ngumpulin UTS gitu.
Saya ada Pak katanya, saya, wah itu salah file. Oke lah saya kasih kasih keringanan. Anda kirimkan lagi, saya nilai lagi, tapi nilainya nggak akan full, saya kasih denda gitu. Jadi itu masih beruntung saya lagi baik. Kalau saya enggak ya udah gitu. Ketika Anda ujian ya Anda harus bertanggung jawab. Anda harus make sure file yang dikirimkan benar, tidak ada nomor atau halaman yang ketinggalan, tidak difoto gitu. Nah, itu kejadian beberapa kali, oke? Saya melihat hal-hal itu terjadi. Tetapi ada juga yang tidak selesai karena nunggu contekan. Nah, itu banyak terjadi juga. Di metalurgi fisik saya bikin soal 4, banyak yang ngerjain cuma 2 gitu. Buat saya aneh, dan 2 halaman itu sama exactly, sampai salahnya pun sama semua. Jadi ini udah semester 6, jadi janganlah ya hal-hal seperti itu terjadi gitu. Jadi kalian coba pahami kemudian kerjakan sendiri. Oke, ketika ujian. Ketika bukan ujian kalian berdiskusi dan lain-lain untuk mencari pemahaman. Tapi ketika ujian kerjakan sendiri-sendiri. Kalau kalian nunggu contekan ya nggak akan kelar lah. Yang mau diconteknya ngerjain dulu punya mereka kan. Oke. Dan pasti ketahuan Anda nyontek. Nah, itu biasanya saya kurangin nilainya walaupun tidak sampai jadi 0 karena kalau jadi 0 banyak sekali yang tidak lulus. Kasihan. Jadi bukan kasihan ya, nanti tahun depan saya ngajar kelas ini lagi terlalu banyak mahasiswanya gitu. Jadi tetaplah saya kurangin 20 poin kayaknya kan lumayan. Harusnya Anda B dapat C, harusnya C dapat B. Yang harusnya dapat A, Anda bisa dapat B, dapat C, itu turun banyak. Setiap kali ujian kalau Anda sama, sampai salahnya pun sama, ketahuan lah itu contekan. Anda pikir saya belum pernah jadi mahasiswa? Saya juga pernah jadi mahasiswa dan saya tahu teman-teman yang nyontek ya kayak gitu. Cuma saya lebih beruntung, sorry, saya melihat kalau kalian nyontek itu sama sekali nggak mikir, itu yang saya nggak habis pikir. Ini tingkat universitas men gitu. Tingkat universitas kalian harus berpikir kritis lah. Masa yang salah dicontek bungkelekan sampai tidak tahu salahnya di mana. Oke, kita lanjutkan. Sudah 26 orang, walaupun seharusnya banyak ini yang belum hadir. Di e-kampus ada banyak. Jadi tidak ada yang, semuanya hampir 30. Ada yang 30, ada yang 28 kalau tidak salah. Di kampus. Kelas ini ada 30 mahasiswa. Ini baru 26 kurang 4. Yang apa-apa lah, kita tinggalin. Oke. Jadi ini kita bicarakan kembali tentang interpolasi. Jadi sebagai review, apa yang sudah kita bahas, definisi interpolasi apa? Jadi interpolasi itu kita mencari data di antara data yang ada. Kita mencari suatu titik, nilai suatu titik, baik itu X-nya atau Y-nya gitu ya. Kalau diketahui X, dicari Y-nya. Ketahui Y, dicari X-nya. Nah, titik yang kita cari itu di antara titik-titik yang sudah kita ketahui. Jadi tinggal di mana nih posisinya. Nah, untuk mencari itu kita bisa menggunakan interpolasi linier, kemudian bisa interpolasi kuadratik. Nah, cara kuadratik itu bisa pakai polinomial atau pakai Lagrange. Nah, kemudian interpolasi polinomial dan Lagrange. Jadi kuadratik itu adalah, kuadratik dan linier sebenarnya adalah bentuk sederhana dari seri polinomial. Jadi intinya interpolasi itu kita ingin mengetahui titik tadi dengan membuat atau menghampiri, ya, kita membuat hampiran suatu kurva, gitu, suatu kurva hampiran yang mendekati dengan kurva yang sebenarnya. Kurva sebenarnya kita tidak tahu. Jadi kita akan mencari kurva hampiran yang hopefully itu dekat dengan apa yang kurva sebenarnya. Nah, kurva tersebut kita hampiri dengan, nah kalau interpolasi linier berarti jadi kurvanya linier, jadi garis lurus. Kalau kuadratik berarti dia berbentuk parabola gitu. Kalau pangkat 3 dan lain-lain polinomial sesuai dengan bentuk masing-masing. Nah, jadi sebenarnya interpolasi linier dan kuadratik itu adalah kondisi spesial dari polinomial ketika pangkatnya, kalau linier ya pangkat 1 gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat di deretnya, dia cuma ada 2 suku. Kalau kuadratik itu akan ada 3 suku. X pangkat paling tingginya adalah 2. Nah, kalau Anda perhatikan, linear dan kuadratik ini adalah memotong seri di seri polinomial gitu.
Jadi polinomial bisa sampai n. Nah, kalau cuma 2 suku yang dipakai yaitu linear. Kalau 3 suku kuadratik. Nah, nanti begitu seterusnya. Kalau ada 4 suku berarti itu adalah pangkat 3. Terus begitu seterusnya. Nah, jadi linear untuk mendapatkan data yang kita ingin ketahui, misalnya kita punya 2 titik. Jadi punya 2 titik, kita ingin mengetahui suatu nilai X di antara nilai Y-nya, kita cari di antara 2 titik yang diketahui, maka kita tinggal bikin persamaan garis yang menghubungkan 2 titik tersebut. Misalnya ini P1 dan P2, kita cari persamaan garis tersebut. Persamaan garisnya gampang, sudah kita bahas minggu lalu, dan ini di Matematika 1, di SMA juga ada. Oke. Jadi kemudian titik tengah atau titik yang kita cari bisa kita cari dengan menggunakan persamaan garis yang kita ketahui. Jadi persamaan garis itu Y sama dengan A0 ditambah AX. Nah itu kan sebenarnya ada dua suku, dan itu adalah 2 suku pertama dari deret polinomial gitu. Oke. Begitu juga kalau kita punya 3 titik. Kalau kita punya 3 titik, berarti kita akan membentuk persamaan 3 suku menggunakan deret polinomial atau menggunakan Lagrange. Ada 3 suku dengan titik yang diketahuinya harus ada 3. Nah, jadi kuadratik ini kita harus mengetahui 3 titik, kemudian kita akan menggunakan deret polinomial sebanyak 3 suku. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Jadi ini sebenarnya B0 dikalikan dengan X0 kan. X0 itu nilainya 1, jadi nggak ditulis. Ini ditambah B1 kali dengan X. Nantinya ini kalau di deret polinomial ini pangkat 1. Nah, ini yang B2-nya dikalikan dengan X pangkat 2. Nah, ini cuma 3 suku pertama dengan pangkat tertingginya kuadrat. Nah, ini mencarinya, kita harus mencari B1, B2, dan B0, B1, B2 ini. Semuanya adalah koefisien yang tidak diketahui. Dengan rumus yang ada sini, berarti Anda tinggal plug in the numbers. Anda tinggal memasukkan angka-angka yang diketahuinya untuk X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2 ke dalam rumus. Oke, jadi Anda bisa mengetahui jawabannya. Ini soal kemarin sudah kita bahas minggu lalu. Jadi F2X ini adalah persamaan kuadrat. Jadi angka 2-nya di sini adalah menunjukkan F ini dalam kuadrat. Jadi Fx kuadrat itu persamaannya B0 tambah B1 dikali X dikurangi X0 ditambah B2 kali X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1. Kalau ada 3 titik berarti kan ini X0-nya sudah ketahuan, kemudian X1-nya sudah ketahuan. Kemudian X2 dan Y-nya itu dipakai untuk mencari nilai-nilai dari B0, B1, dan B2. Jadi ini B0, B1, B2-nya harus dicari dengan rumus ini. Nah, perhatikan di sini, ini salah, ini harusnya angka 1 ya. Ini nanti kalau saya upload, ini masih 0 juga, ini salah. Jadi semoga yang kuliah bisa membedakan mana yang salah. Kalau yang nggak kuliah, ini nganggap 0, ini di mana gitu. Nah, itu nggak akan ketemu. Oke, jadi ini X1-nya, Fx1-nya, X0, Fx0. Nah, ini dimasuk-masukin ke rumusnya, ketemu B0, B1, B2. Ketemu rumusnya. Kemudian, kuadratik ini bisa didekati pula dengan menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, jadi interpolasi kuadratik dari rumus deret Lagrange. Ini sebenarnya deret Lagrange itu. Nah, ini pun sudah kita bahas minggu lalu. Jadi, ini adalah rumusnya, tapi rumus ini sebenarnya mudah. Jadi untuk menghafalkannya gimana? Nah, saya lebih senang langsung tahu rumusnya gitu. Sigma I sama dengan 1 sampai ini I ya. Sampai N. Kemudian YI dikalikan dengan Pi di mana J tidak sama dengan I. Nah, kemudian ini adalah pecahan
pembilangnya X dikurangi XJ dibagi dengan XI dikurangi XJ. Nah, ini Anda harus mengetahui cara mendapatkan X yang mana di data. Jadi kalau pangkat 2 kuadratik lebih mudah. Jadi dengan menggunakan Lagrange pun sama. Kalau pangkat 2 kita butuh 3 titik. Kita butuh 3 titik P1, P2, P3 contohnya di sini. Nah, ini tinggal masukin semua datanya kan, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Jadi semua di rumus ini semuanya menggunakan nilai koordinat dari 3 titik tersebut. Oke. Itu menggunakan Lagrange. Jadi Lagrange-nya sendiri untuk mengetahui nanti ada lagi ketika kita membicarakan polinomial, jadi nanti kita bahas. Jadi interpolasi kuadratik menggunakan Lagrange sama, ada 3 titik yang diketahui, 1, 2, 3. Kemudian kalau kita ingin mencari nilai Y dari suatu X yang diketahui, berarti kita tinggal masukin ke rumus ini. Kalau masukin, maka kita akan mendapatkan persamaan untuk mendapatkan nilai Y-nya. Nah, ini persamaannya bakal kuadratik. Jadi algoritmanya mudah. Kita harus mengetahui 3 titik tersebut, kita inputkan, kemudian kita mencari nilai Y dengan X diketahui. Berarti kita inputkan X-nya. Nah, rumus kita harus kemudian bisa mencarinya dengan menggunakan Lagrange. Kalau Lagrange, ya ininya tinggal seperti ini. Oke. Kemudian nilai X diketahui, nilai Y-nya bisa ditampilkan dua-duanya. Oke. Ada pertanyaan? Itu adalah yang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Interpolasi polinomial. Nah, kalau tadi kan spesial keadaannya pangkat 2 atau pangkat 1. Nah, sekarang pangkat 3 dan seterusnya. 3, 4, 5 dan sampai n tak terhingga. Itu adalah polinomial itu. Nah, jadi tadi kalau pangkat 1 alias linier, kita harus mempunyai 2 titik. Jadi kalau linier, 2 titik, P-nya ada 2. Ini jumlah P-nya, titiknya ya, P itu. Ada 2 titik. Ini adalah linier. Sukunya berarti suku persamaan di linier itu ada 2 juga. Pangkat tertingginya adalah pangkat 1, X-nya gitu. Jadi ini N pangkatnya, ini banyaknya sukunya, ini adalah, ini banyaknya titik, ini banyaknya suku. Saya bikin tabel sendiri nih. Nah, kalau ada 3 titik, itu persamaannya di persamaan kuadrat. N-nya adalah N pangkat 2 yang tertingginya. Nah, di persamaan tersebut ada 2 suku. Gitu. Ada 3 suku. Ada 3 kan tadi, ada 3. 1, 2, 3. Menggunakan Lagrange 3, menggunakan linear juga 3. Menggunakan apa? Deret polinomial juga 3. 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita punya N titik, jadi kalau punya N titik di sini, jadi jumlah sukunya pasti ada N plus 1, ya enggak? Sebentar, ini jumlah sukunya. Jadi kalau, ini ada yang salah ini. Benar, jumlah sukunya ada 2, N-nya pangkat 1. Kalau jumlah titiknya ada N, ini kebalik saya N-nya di sini. Jadi jumlah titiknya sekarang saya punya ada N. P1, P2, P3, terus sampai Pn. Maka jumlah sukunya pun bakal jadi N. Pangkatnya ini yang tertinggi adalah N-1. Nah, itu yang betul. Nah, jadi untuk pangkat polinomial lebih dari 3, Anda tinggal masukin. Titiknya lebih dari 3, pangkatnya ada atau lebih dari 2. Nah, Anda tinggal masukin. Kalau kita mempunyai N titik, maka pangkat tertingginya X-nya adalah N-1. Jumlah sukunya bakal ada N. Jadi Anda lihat di sini. Mulainya dari A0 masalahnya kan. Dari ini disebutnya N-1. Tapi kalau Anda hitung itu adalah N. Tapi pangkat tertingginya adalah N-1. Karena kita mulainya dengan A0 kali X0 pangkat 0 di sini. Ini pangkat 0. Nah, jadi untuk A0, A1, A2, A3 terus sampai N-1 itu adalah koefisien dari X-nya.
dan itu adalah variabel yang tidak diketahui. Kita harus mencari nilai-nilai tersebut. Nah, itu kan sama dengan tadi. Ketika kita menggunakan ini kan B kali X pangkat 0 kan. Nah, jadi B0, B1, B2 adalah koefisien yang harus kita cari. Gitu. Nah, ini sudah diberikan rumusnya. Sekarang kita harus mencari rumus ini. Gitu. Sebenarnya kita mencari rumus ini untuk tiap koefisien ini. Bagaimana caranya kalau pangkat 3 dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau kita punya sejumlah variabel, itu ada syaratnya kita bisa mencari, harus punya persamaannya lebih dari satu. Jadi kalau ada 2 variabel tidak diketahui, kita minimal harus ada 2 persamaan. Kalau ada 3 variabel tidak diketahui, minimal kita harus punya 3 persamaan. Nah, ini ada N variabel, maka kita harus punya sebanyak N persamaan. Ini jumlah variabelnya A0, A1 terus sampai AN-1 itu kan sejumlah N variabel tidak diketahui. Jadi kita harus punya sejumlah N. 1, 2, 3, terus sampai N persamaan. Nah, ini kita punya persamaan ini, Y1 bla 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 sampai A1 AN-1 kali X 1 kali N-1. Nah, ini yang X1 itu untuk persamaan nomor 1. Kemudian Y2, nah ini adalah persamaannya. Y3 terus sampai yang YN. Jadi kita punya N buah persamaan. Nah, artinya ketika kita punya YN buah persamaan, kita bisa mencari variabel A0 sampai AN-1 tersebut. Kalau sudah tahu, berarti kita akan mempunyai persamaan ini. Jadi persamaan ini akan diketahui. Karena A0, A1, A2, A3-nya bisa kita cari dari menyelesaikan persamaan ini secara simultan. Nah, gimana caranya? Nah, itu kan problemnya. Jadi interpolasi polinomial itu kita akan punya sejumlah variabel yang harus kita cari. Nah, kalau sudah kita ketahuan nilai variabel ini A0, A1 terus sampai AN-1-nya, berarti nanti tinggal masukkan, kita punya persamaan, masukin nilai X, maka Y-nya bisa dihitung gitu. Nah, sekarang algoritmanya gimana untuk mencari A1, A2 dan seterusnya sampai kita bisa masukkan ke dalam rumus persamaannya. Nah, jadi Anda harus menggunakan matriks, ya enggak? Ingat, kalau punya N variabel kayak gini, jadi kita akan punya matriks ordo N. Kita akan punya matriks, jumlah barisnya ada N, jumlah baris itu ke bawah ada N sampai terakhir. Nah, ini jumlah kolomnya ke sininya juga sama. Ada N buah variabel yang tidak diketahui. Nah, ini matriksnya ini bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Saya harap Anda sudah belajar dan paham mencari Gauss dan Gauss-Jordan itu di matematika. Jadi saya tidak akan balik ke sana caranya. Tapi nanti di bab setelah ini kita akan membahas bagaimana metode numerik untuk menyelesaikan matriks gitu. Jadi nanti ada Gauss, Gauss-Jordan, tapi saya tidak akan ngajarin atau membahas lagi si Gauss dan Gauss-Jordan ini bekerja caranya gitu. Tapi secara numerik nanti gimana cara memasukkan angka-angka itu bikin rumus di Excel-nya gitu. Oke. Nah, jadi ini tahapan algoritmanya. Ada N yang sejumlah N titik. Nah, kemudian kita memasukkan nilai X1, Y1 untuk setiap titik ini. Jadi kalau ada N titik, berarti nanti kita bikin rumus. Rumusnya ini akan berulang memasukkan nilai tersebut ke dalam matriksnya. Nah, kemudian kita menyusun augmented matrix. Augmented matrix itu adalah ditambah dengan nilai Y-nya di sini. Kemudian matriks ini secara simultan kita selesaikan dengan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Kemudian kita akan tahu nilai A0 sampai AN-1-nya, kita susun lagi. Ini di langkah 5 cuma menyusun. Nah, kemudian ketemu rumusnya, Y sama dengan bla 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 bla. Nah, jadi nilai X-nya bisa diketahui. Nilai X-nya di soal diketahui, kita bisa nyari nilai Y-nya. Jadi nilai Y-nya, nah ini adalah rumusnya. Jadi I 0 sampai N-1 tadi adalah A1 kali X pangkat I. Jadi selesai. Nah, itu adalah algoritmanya. Jadi saya di sini akan skip dulu bagaimana menyelesaikan matriksnya. Jadi masalahnya cuma tinggal menyelesaikan matriksnya pakai
Gauss dan Gauss-Jordan. Jadi kita sekalian bab depan, bab setelah ini kita akan membahas itu di matriks. Jadi interpolasi polinomial kita kasih sampai algoritmanya. Contohnya sendiri, misalnya ada eliminasi Gauss dan Jordan-nya ada di bab tentang matriks. Oke, jadi kita loncat dulu itu. Nah, sekarang kita akan interpolasinya menggunakan Lagrange. Jadi Lagrange itu adalah deret sama dengan tadi. Kalau tadi deret polinomial biasa, kalau ini deret untuk Lagrange. Jadi jumlah P-nya sama dengan tadi, ada N buah. Nah, jadi kalau N buah, kita rumusnya seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N, YI. Nah, kemudian dikalikan dengan faktor X dikurangi XJ dibagi dengan XI dikurangi XJ. Nah, setiap faktor itu J-nya tidak sama dengan I. Jadi ini akan dua kali ada looping. Ini looping kecilnya di sini, menyelesaikan J. Kemudian J-nya sudah selesai, kita looping menyelesaikan I-nya. Nah, akan ada dua looping. Ya, contoh tadi misalnya ada tiga titik. Jadi ada 3 titik. N-nya adalah N-nya pangkat 2 nanti. Jadi N apa jumlah titiknya adalah 3. Nah, ini agak-agak istilah saya agak-agak membingungkan ya. N itu ada kadang-kadang jadi pangkat, kadang-kadang jadi jumlah P. Nah, oke. Jadi N-nya kalau di sini jumlah titiknya. Jumlah titiknya ada 3. P1. Kadang-kadang P-nya juga mulai P0. Nah, Anda harus lihat itu. Jadi harus teliti. Ya, berarti ada X1, X2, dan X3, Y1, Y2, dan Y3 untuk setiap ini. Nah, berarti N-nya 3, berarti kalau N-nya 3, ini adalah nantinya jadinya hasilnya kuadrat, tapi ini ada 3 suku. Jadi saya tulis sama dengannya di sini. Nah, kalau mengerjakan seperti ini. Nah, sekarang I-nya untuk 1 dulu. Y1, ini Y ya, nantinya Y sama dengan gitu. Ini bukan Y1. Tapi I-nya adalah untuk 1. Nah, jadi saya akan memperlihatkan menggunakan Lagrange ini, menggunakan rumus ini. Jadi kalau ada rumus Y sama dengan sigma dari I1 sama dengan N, Y1. Nah, jadi kita kalau I-nya sama dengan 1, kita kerjakan dulu. Jadi kalau seperti ini, sigma-nya ini akan mulai E-nya 1. Setelah habis semuanya, kemudian I-nya naik 2. Kerjakan lagi, looping lagi. Kemudian kerjakan I3. Kalau habis ya sudah. Gitu. Nah, berarti ini kita mulai dengan I sama dengan 1. Nah, ini menurut rumus di sini YI kan, berarti Y1. Y1 ini dikalikan dengan suatu suku ini, keseluruhan. Nah, jadi angka pi, ini adalah huruf pi. Huruf pi kapital ini menunjukkan dia perkalian. Jadi kita akan punya 3 suku. Ini perkaliannya belakangan. Nah, kemudian ini akan ditambahkan dengan ketika I-nya sama dengan 2. Nah, ini saya supaya mudah kita bahas I-nya dulu. Ketika I2, ini Y-nya adalah Y2 gitu ditambah. Ini pun sama akan dikalikan dengan suatu faktor. Jadi suku itu adalah banyaknya yang dijumlah-jumlahin. Gitu. Nah, faktor itu adalah perkaliannya, berapa kali dikalikan. Nah, kemudian akan dijumlahkan lagi dengan ketika I-nya sama dengan 3. Jadi di sini adalah ditambah Y3. Jadi kalau saya punya rumus cuma gini doang, sigma I sama dengan 1 sampai 3 gitu. Dari YI. Maka ini akan sama dengan ketika I-nya 1 berarti Y1. Udah habis kan, tidak ada lagi ini rumus-rumus yang lainnya. Berarti Y-nya sekarang I-nya akan naik menjadi 2. Y1 ditambah Y2, kemudian tambah Y3 gitu. Itu adalah kalau kita pakai sigma. Nah, kalau pi, misalnya saya punya pi, misalnya ini pakai J 1 sampai 3 misalnya ya. Nah, ini ada perkalian. Kalau misalnya di sini pi J1 sampai 3 dari misalnya K
KJ misalnya. Nah, ini akan sama dengan ketika J-nya 1, ini adalah K1. Kemudian habiskan. Nah, sebenarnya dikalikan gitu. Nah, ini dikalikan. Saya tulis titik perkaliannya. Ini K2. Kemudian titik lagi kali K3. Nah, gitu. Jadi kalau Y ini adalah penjumlahan, kalau Pi ini adalah perkalian. Nah, jadi ini di luarnya adalah sigma, berarti kita punya penjumlahan Y1 dikalikan dengan semua faktor ini, kemudian ditambahkan dengan Y2, kalikan dengan ini lagi, kemudian ditambahkan Y3, kalikan dengan ini. Jadi untuk penjumlahannya ada 3 suku penjumlahan. Nah, ini sekarang pengalinya sini pakai pi sekian-sekian ini. Nah, jadi sekarang ini semua pecahan ini ada tulis tanda garis, kemudian X. Nah, ini kan yang tidak ada tentunya X. Nah, di sini ada J dan I. Nah, sekarang kalau J-nya 1, maka kalau I-nya 1, maka J-nya di sini tidak boleh 1 gitu. Nah, berarti J-nya yang available berapa angkanya? I-nya itu 1 sampai 3 ini. 1 sampai 3. Ini N-nya 3 ya di sini. Jadi J-nya di sini adalah ketika I1, J-nya adalah 2 dan 3 gitu. Di sini J-nya sama dengan 2. Kemudian nanti J sama dengan 3. Satunya kenapa nggak dimasukin? Sebab di sini J-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi J-nya angka yang available itu 1 sampai 3, tetapi J-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi 1-nya hilang, sekarang 2-nya. Kemudian setelah 2 habis nanti 3 gitu. Nah, sekarang yang untuk 2, J2 ini di sini faktornya adalah X dikurangi XJ, berarti XJ itu berapa? 2 kan? X dikurangi X2, kemudian ini XI, berarti XI, I-nya berapa? 1 kan? I-nya masih 1 di sini. X1 dikurangi XJ dikurangi X2. Nah, kemudian sudah 2 habis ini karena J-nya cuma 2 gitu. Jadi sekarang muter di Pi-nya ini. Jadi Pi-nya sekarang muter, looping di sini. Tadi J-nya 1, sekarang J-nya adalah 3. Ini dikalikan lagi. Nah, di J3 ini faktornya adalah X dikurangi XJ. Ya, J-nya berarti kan 3 di sini. Jadi X3 dikurangi XI, I-nya ini masih yang pertama di loop. Jadi kita looping yang luar dulu, kemudian di dalam looping luar ini ada looping dalam. Jadi looping dalamnya 2 kali. Kalau habis, kita looping yang luar. Nah, ini masih di looping luarnya adalah I1. Berarti X1 dikurangi XJ. XJ-nya 3. Nah, J-nya masih ada nggak? Sudah habis kan? J-nya cuma 2 dan 3. Ini 2 sudah dikerjakan, 3 sudah dikerjakan, berarti sudah habis. Nah, sekarang loop yang luar. Ini looping. Muter lagi di yang luar untuk nambahin I. Tadi di sini I-nya adalah 1. Sekarang yang kedua adalah I-nya sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2, berarti langsung ditambahin Y2. Nah, Y2 ini dikalikan dengan J lagi. Dengan faktor yang ada J-nya. Nah, sekarang kalau J-nya 2, kalau I-nya 2, J-nya berapa? J-nya tidak boleh 2. Jadi di sini J-nya adalah 1 dan 3 untuk J-nya. Gitu. Jadi saya nulisin di sini supaya mudah ya untuk ngingatnya. Jadi Anda tidak perlu nulisin J-nya di sini. Ini saya lingkarin J dan J. Jadi ini untuk mengingat saja. Ketika I-nya 1, maka J-nya 2 dan 3. Ketika I-nya 2, maka J-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi J-nya 1 dan 3. Nah, berarti sini tinggal tulis lagi. X dikurangi XJ, X1. Dibagi XI, XI-nya sekarang I-nya kan 2. Berarti X2 dikurangi XJ, X1. Nah, sudah habis yang J1, kemudian kita looping di Pi-nya ini. Alias mengerjakan yang J-nya 3. Untuk J-nya 3, I-nya tetap 1 kan? Karena kita looping luarnya masih I1. I2, sorry. Jadi I yang 2 sekarang. I2 looping di luarnya, di dalamnya J-nya 1 dan 3. Sebentar saya ngecas. Oke, jadi looping luarnya I-nya sama dengan 2, di dalamnya J-nya 1 dan 3. Berarti ini dikali lagi. Sekarang ini adalah X dikurangi XJ, kurangi X3. Kemudian ini XI, X2.
dikurangi XJ X3. Bisa dipahami? Nah, sudah habis J-nya, cuma ada 1 dan 3. Kemudian kita looping lagi keluar I. Nah, sekarang yang nambah I sama dengan 3. Untuk I sama 3, ini Y-nya adalah YI, Y3. Y3 ini harus dikalikan. Dikalikan dengan sekarang J-nya, kalau J-nya 3, J-nya tidak boleh sama dengan 3. Berarti J-nya 1 dan 2. Sekarang J-nya 1 dan 2. Nah, ini 1 ya. Nah, berarti di sini faktornya adalah X dikurangi X1. Kemudian XI, I-nya 3. Jadi X3 dikurangi X1. Kemudian dikalikan lagi. Sekarang J1 sudah selesai. Sekarang kali yang J-nya 3. J-nya 2 di sini. Berarti X dikurangi X2 dibagi dengan XI. X3 dikurangi dengan XJ, X2. Nah, seperti itu. Jadi di sini, ini rumus ini akan sama dengan rumus yang sebelumnya. Nah, rumus ini. Itu begitu. Oke. Jadi ini 3 titik. Kalau 4 titik gimana? Nah, kalau ada 4 titik, berarti nanti di sini akan ada 4 suku. Bentar, saya perhatikan di sini saja. Nah, berarti kalau N-nya ada 4, ini kalau N-nya sama dengan 4, kita akan butuh di sini 4 titik. P1, P2, P3, P4 gitu. Jadi kalau N-nya atau titiknya ada 4, maka akan ada X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4. Berarti dalam mengerjakan ini, rumus Lagrange ini N-nya ada 4. Jadi N-nya 4, ini sama rumusnya seperti ini. Nah, sukunya kalau 4 berarti ada 4. Nah, berarti nanti akan ada Y sama dengan, ini yang pertama ketika I-nya 1, ini I ya. Berarti ini akan Y1. Nah, ini akan dikalikan dengan J-nya nanti akan ada 3 gitu. 1, kemudian dikalikan lagi, kemudian dikalikan lagi. Nah, jadi setiap suku ada faktornya ada 4. Kalau ada 4 titik, nanti faktornya akan ada 4. Dan akan ada 4 suku. Nah, ditambah nanti I-nya yang kedua, ini Y-nya Y2 gitu. Nah, jadi Y2-nya ini nanti harus dikalikan lagi dengan suatu beberapa faktor lagi. Ada berapa? Ada 3 faktor lagi gitu. Jadi suku kedua pun akan mempunyai 4 faktor. Y2, 1, ini 1, ini 1, ini 1. Kemudian habis J-nya sekarang kalau I-nya 2, jadi ini tadi I, kemudian J-nya. Di sini J-nya kalau I-nya 1, berarti kan J tidak boleh 1. Berarti ini 2, 3, dan 4 di sini untuk J-nya. Kemudian untuk I-nya 2, berarti J-nya di sini tidak boleh 2. Jadi J-nya adalah 1, 2 tidak boleh, jadi 3 dan 4. Nah, kemudian untuk I-nya 3 di sini, ini yang ke sini I yang ke bawah, kita pasti nambahin untuk suku ketiga. Jadi suku ketiga adalah Y3, kemudian dikalikan dengan 3 faktor lain, di mana J-nya sekarang, kalau 3 sini berarti tidak boleh 3, berarti J-nya mulai dari 1, kemudian 2, dan 3-nya diloncat jadi 4. Nah, ini akan ada 3 faktor lagi. Kemudian kalau I-nya yang, kalau J sudah habis, 3 bila ini pindah lagi ke I-nya sekarang naik 4. I yang terakhir. Nah, berarti ditambah Y4 di sini. Kemudian Y4 ini akan dikalikan dengan faktor-faktor di mana tinggal kita ubah J-nya. Sekarang J-nya mulainya dari 1, kemudian 2, kemudian 3. 4-nya tidak boleh karena J sama dengan I-nya adalah 4. Jadi J-nya tidak boleh 4. Nah, gitu. Jadi kalau 4, kita akan punya 4 suku. Ini adalah suku ya, ke sini. 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku. Oke. Setiap suku itu akan punya 4 faktor. 4 faktor. 1, 2, 3, 4. Oke.
Nah, ini yang di lingkaran pakai garis ini, itu adalah pembagian ini. Nah, ini sama ngisinya dengan tadi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Oke, kita lihat contoh soal. Jadi nanti kalau lihat contoh soal di sini akan lebih mudah untuk membayangkannya. Oke, jadi di sini algoritmanya dulu sebelum contoh soal. Jadi algoritmanya adalah langkahnya kalau kita mau menyelesaikan secara numerik menggunakan interpolasi Lagrange. Jadi apa yang diketahui? Jadi jumlah titiknya ada n buah, kemudian koordinat dari titik-titik tersebut kita ketahui. P1, X1, Y1, P2 adalah X2, Y2, kemudian sampai N. Oke. Nah, ini menyediakan sampai N nih. Nah, ini kalau programnya yang enak pakai MATLAB. Jadi kita bikin program, programnya akan berguna untuk N berapa saja. Kalau pakai Excel bisa juga, tetapi Excel itu programmingnya based on cell. Based on cell. Jadi ketika nilai-nilai tiap sel, nah itu ketika kita punya soal seperti ini, kita harus menyediakan kalau N nanti ada N buah. Nah itu tadi. Tadi kan misalnya sukunya dalam baris misalnya. Nanti faktornya masuk ke kolom misal. Jadi kita harus menyediakan barisnya adalah sebanyak N. N-nya belum tahu kan berapa. Kemudian kolomnya kita harus menyediakan sebanyak N. Jadi kita bikin kolom, masukin rumus ada banyak kolomnya. Jadi nanti masukin nilai X1 berapa, Y1 berapa di data. Nah, kemudian nanti rumusnya akan ngisi sendiri di kolom-kolom tersebut. Nah, repotnya adalah menentukan berapa kolom yang harus kita isi gitu. Jadi kalau menggunakan programming seperti MATLAB, Basic, Fortran dan lain-lain, itu akan lebih mudah sebenarnya. Jadi tidak berbaskan sel. Jadi kita bikin kerangka programnya, kemudian kita masukin data, nah, programnya akan bikin sendiri berapa Y dan berapa X-nya sesuai dengan datanya. Nah, tapi kalau menggunakan Excel, kita masukin rumusnya itu di sel-selnya itu kita harus perkirakan berapa dulu N dan Y dan nanti X untuk I dan untuk Y-nya gitu. Itu yang agak repot. Oke. Tapi tidak apa-apa, tetap bisa kita lakukan. Nah, jadi kemudian kita harus menentukan nilai X-nya yang dicari. Jadi X-nya dari soal diketahui, X diketahui. Jadi ini 3 hal diketahui, kemudian kita masukin rumusnya dengan memasukkan apa-apa yang sudah kita ketahui. N-nya sudah ketahui, X, I, dan Y-nya sudah kita ketahui, masukkan ke rumus ini. Ketemulah persamaan Y-nya. Kemudian terakhir ya udah tampilin X-nya itu dari diketahui, Y-nya hasil perhitungan ini. Gitu. Udah ketemu titik yang dicari tersebut. Gitu. Nah, jadi di sini sesuai dengan definisi penyelesaian numerik, kita menyelesaikan secara angka-angka. Nah, jadi kita menggunakan angka-angka koordinat yang ini yang ada semua, ditambah informasi tentang N-nya ini, masuk ke rumus ini. Gitu. Rumus ini sendiri itu yang merupakan hampiran dari persamaan kurva yang sebenarnya. Jadi ketika kita punya titik-titik gitu, ini kan titik-titik P1 sampai N ini adalah titik-titik gitu kan. Ada X, ada Y-nya. Nah, ini ada suatu kurva. Misalnya kurvanya ini yang tidak kita ketahui. Kemudian kita menggunakan polinomial ini, Lagrange, untuk menghampiri kurva yang sebenarnya ini. Mungkin Lagrange-nya nanti akan jadi beda sedikit gitu. Nah, misalnya gini. Nah, ini hasil Lagrange. Ini yang sebenarnya gitu. Jadi yang sebenarnya karena kita tidak ketahui, nah kita ngitungnya menghampiri menggunakan titik-titik yang ada datanya, kemudian menggunakan rumus deret Lagrange ini. Nah, jadi sesuai dengan numerik sebelumnya, numerik itu merupakan hampiran, penyelesaian hampiran. Hampiran itu aproksimasi atau perkiraan. Jadi kita ini, Y ini, persamaan ini adalah persamaan kurva yang merupakan hampiran. Jadi ini bukan kurva sebenarnya gitu, sebenarnya ya. Jadi actually this is not the actual curve, but this one is approximate curve of the true curve. True curve, we don't know the true curve. Jadi curve yang sebenarnya itu kita tidak tahu, we don't know yet. Dan tidak diketahui gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kita masuk ke contoh. Nah, untuk contoh, kita menggunakan 4 buah titik yang diketahui. Jadi ini ada 4. 1, ini nilai XY-nya. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Oke.
Jadi masing-masing adalah pasangan titik data. Nah, kebetulan titik ini merupakan Y sama dengan log berbasis 10 dari X. Nah, anggap kita tidak tahu rumus ini. Jadi ini sebenarnya rumusnya ini, tapi anggap kita tidak tahu. Kemudian kita harus mencari nilai Y untuk angka 301 gitu. Jadi angka 301 beradanya di mana? Beradanya kan kurang lebih ada di sini kan. Ini 300, ini 304. Berarti 301 sebenarnya dia berada di antara 300 dan 304. Ada 301 di situ. Jadi nilai Y-nya kalau diperkirakan itu pasti di antara 2,4771 dan 2489. 2,4829. Nilainya pasti ada di antara ini. Bagaimana caranya untuk mencarinya? Kita bisa menggunakan yang tadi sebenarnya, interpolasi linier gitu. Jadi ini 300 menghasilkan 2,4, kemudian ini angka 304 menghasilkan 2,48, maka 311 ada di sini, kita tinggal tarik garis ke sini. Nah, ini angkanya berapa? Kita bisa menggunakan interpolasi linier. Kita juga bisa menggunakan interpolasi kuadratik gitu. Kita tinggal masukin aja 3 titik gitu. Jadi datanya mungkin kita gunakan ini, pasangan yang kedua dan pasangan ketiga kita bisa masukin pakai kuadratik juga gitu. Oke. Nah, sekarang di sini kita ingin polinomial. Jadi polinomial ini kita menggunakan semua titik yang ada di data. Jadi interpolasi polinomial baik menggunakan deret polinomial atau menggunakan deret Lagrange, kita harus menggunakan semua data yang punya. Jadi kita punya 4 set data sekarang. Nah, jadi sekarang kita harus menggunakan semuanya. Seharusnya akan lebih akurat. Kalau Anda bandingkan dengan menggunakan linear atau kuadrat, pasti yang menggunakan Lagrange, polinomial Lagrange akan lebih akurat. Oke. Nah, jadi sekarang N-nya 4. Kita tinggal masukin ke dalam rumus. Rumusnya adalah sigma Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. N-nya 4 kan? 4. Kemudian YI dikalikan dengan Pi, di mana J-nya tidak boleh sama dengan I. Y tidak sama dengan I. Ini tidak sama dengan. Nah, kemudian ini adalah yang di J-nya ini adalah ini ada pembagian X dikurangi XJ dibagi dengan XI dikurangi XJ. Begitu. Kita masukin rumus ini. YI-nya yang mana? Y1. Jadi ketika I-nya 1, ini I ya. 1, 2, 3, 4 I-nya. Jadi ketika I-nya 1, XI-nya adalah 300. YI-nya adalah 2,4471 gitu. Ini sudah ada di sini. X0. Nah, di sini balik lagi menemukan 0. Jadi Anda jangan pusing, ada yang kadang-kadang dari 0, ada yang kadang-kadang dari 1. Oke. Nah, jadi kalau menurut rumus ini, I-nya dari 1 sampai 4 gitu. Jadi saya ini akan ganti ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, supaya lebih konsisten dengan rumusnya. Ini 3, ini 3, ini 4. Ini 4. Oke. Jadi di baris pertama I-nya 1, maka kita punya X1 sama dengan 300, Y1 sama dengan 2,471. Begitu juga dengan 2, X2-nya adalah 300, Y2-nya adalah 24829. Begitu juga X3 dan Y3, X4 dan Y4 dari data ini. Kalau kita sudah tahu, nah kita tinggal menguraikan rumus ini dulu. Tadi sebelumnya saya sudah menguraikan rumus kalau N-nya 3 kan, nah sekarang N4. Tadi N4 itu tidak sampai selesai. Bukan tidak sampai selesai. Nah, ini saya anggap ketika saya menguraikan yang ini, Anda sudah paham. Nah, jadi di sini cuma begini saja garis-garis. Nah, jadi di sini gitu, ketika Y-nya, Y itu sama dengan, ketika I-nya sama dengan 1, maka ini adalah yang pertama. Ini adalah suku yang pertama. Untuk I-nya sama dengan 1.
di dalam I sama dengan 1, itu akan ada J. J-nya tidak boleh 1, berarti J-nya 2, 3, dan 4. Nah, ini yang maka faktor perkaliannya ada 4. Yang pertamanya adalah nilai Y1-nya. Ini adalah nilai Y1-nya. Ini nilai Y1 kan 2,47. Kemudian yang ini adalah untuk J sama dengan 2. Kemudian yang ini adalah untuk J-nya 3. Nah, kemudian yang ini terakhir adalah J-nya 4. Gitu. Jadi semua seperti itu suku-sukunya. Jadi sukunya pasti ada 4. Ini ketika I-nya 1 sampai 4, berarti ada 4 suku. Itu suku pertama. Ini adalah ketika I-nya 2, ini adalah suku kedua. Di sini pun sama, ada 4 faktor perkalian. 1, 2, 3, 4. Oke. Begitu juga sama dengan suku yang ketiga, ada 4 faktor. Yang keempat pun di sini ada 4 faktor perkalian. Nah, yang ini sekarang J-nya berapa? Ini I-nya di suku kedua ini adalah I sama dengan 2 gitu. J-nya tidak ada J sama dengan 2, berarti di sini ini J-nya J sama dengan 1. 2-nya diloncat, kemudian ini adalah J sama dengan 3. Kemudian yang ini adalah J sama dengan 4 gitu. Oke. Nah, kemudian ini untuk faktor ketiga, Y-nya ini pasti Y3. Y3 adalah ini kan 2,4834. Kemudian untuk faktor keempat, Y-nya adalah yang Y keempat yang ini. Nah, kemudian disama untuk 3 dan 4 pun ada 4 faktor. Nah, J-nya berarti yang ketiga tidak boleh sama dengan 3, karena I-nya 3. Di yang keempat, I-nya 4, berarti J-nya tidak boleh 4. Berarti kita menggunakan 1, 2, dan 3. Nah, begitu. Jadi kalau Anda perhatiin angka-angkanya, saya hapus dulu garis-garisnya. Oke. Nah, untuk IE sama dengan X, nah ini saya akan perlihatkan satu suku atau dua suku saja. Nah, ini di suku yang pertama I-nya adalah 1. Maka J-nya, J yang pertama adalah J sama dengan 2. Nah, ini adalah Y sama dengan 1 kan. Jadi kita gunakan, ini angka 1, sorry, ini sudah kita supaya jangan bingung saja, karena di rumusnya saya menggunakan angkanya dari 1, bukan dari 0. Sebenarnya bisa saja gitu dari menggunakan 0 sampai N, atau kalau 0 berarti sampai N-1. Kalau dari 1 berarti sampai N. Oke. Nah, berarti di sini adalah X. X-nya berapa? X-nya kan yang ini. Jadi di soal kita hitung log 10 dari 301. Nah, 301 ini dicari hasilnya nanti berapa dari log 10. Terus log berbasis 10 dari 301 itu berapa sih angkanya? Nah, kita tinggal bisa masukin ke dalam kalkulator nih. Jadi Anda kalau punya kalkulator tinggal masukin aja log 301. Berapa sih? Nah, log dari 301. Itu pasti di antara 2,4 dan 2,4771 dan 2,4829. Ini pasti di antara itu. Nah, ini lognya log base 10 ya. Jadi Anda perhatikan penulisan log base ini basisnya ada yang di atas seperti ini, ada juga yang nulisnya gini, log. Nah, base 10-nya di bawah gitu di sini. Dari suatu angka, misalnya 301. Nah, gitu. Jadi log, kemudian ada angka kecil subscript 10 301. Ada juga yang di atas sebelumnya seperti ini. Jadi log berbasis 10 dari suatu angka. Ini angkanya 301 misalnya. Nah, lebih sering log 10 ini tidak ditulis 10-nya. Lebih sering seperti itu. Jadi kalau ada log sekian tidak ada basisnya ditulis, nah itu berarti log pangkat 10. Oke. Jadi dianggap semua orang tahu log 10 itu adalah yang umumnya. Kalau log berapa, ini basisnya bisa diganti-ganti log itu.
Jadi apa sih basis 10 itu perhitungan? Ini menarik juga. Tadi di kelas tadi saya jelasin. Jadi di kelas ini akan saya jelasin lagi. Jadi perhitungan dalam otak kita itu semuanya kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 11, 12, 20. Kemudian 21 sampai 30. Nah, itu kan basisnya 10. Ketika sudah sampai 90 gitu. Kemudian 91 sampai 99, kemudian kan angkanya jadi 3 digit, jadi 100 gitu kan. Nah, itu karena base 10, base 10, base 10. Jadi angka paling besar dalam basis 10 itu adalah angka 9. Jadi kita mulainya dari 0, angka paling besarnya 9 untuk digit yang jumlahnya sama. Kemudian untuk angka 10, digitnya jadi 2 digit gitu kan. Jadi ketika 10 itu adalah sudah 9, kemudian jadi 0. Nah, tapi kemudian kita nambah puluhannya. Puluhannya mulai dari 1 gitu. Puluhannya mulai dari 1. Karena ketika di awal sebenarnya 01, 02, 03 sampai 09 gitu. Puluhannya adalah 0. Nah, nanti kalau kita sudah 11, 12, 13 terus sampai 19. Nah, kemudian satuannya naik lagi kan dari 9 berapa yang lebih tinggi? 0 gitu. Nah, karena 9 adalah yang paling tinggi, kemudian jadi 0, berarti itu sudah masuk. Kemudian digit puluhannya jadi 2 gitu. Jadi 20. Nambah lagi 1 jadi 21. Nambah lagi 1 2 2, nambah 1 2 3 terus sampai 29. Kemudian 29 nambah lagi angka 1 jadi 30 kan. 30 itu 9-nya naik 1 tapi sudah karena tidak ada lagi balik lagi ke 0. Tapi puluhannya naik sekarang. 1 kedua sekarang jadi 3 gitu. Nah, kalau udah sampai 99, berarti kan naik satunya itu yang 9 terakhirnya naik 1 menjadi 0. Kemudian puluhannya harus naik 1 lagi. Nah, karena puluhan itu 9, jadi naik jadi 0 lagi gitu. Kemudian ratusannya tadi ratusannya 0, sekarang jadi 1 gitu. Begitu seterusnya. Itu basic 10. Jadi kita ngitung sudah terbiasa dengan basis 10, dengan base 10. Jadi sudah tidak disebutin base 10 itu. Ada nggak base-base yang lainnya selain base 10? Ada. Yang paling gampang itu kalau kita ngelihat jam. Ngelihat jam, 1 menit itu terdiri dari berapa detik? Bukan 10 detik kan? Bukan juga 100 detik gitu, yang di otak kita sudah biasa. Tapi terdiri dari 60 detik. Jadi base-nya adalah base 60. 1 menit terdiri dari 60 detik. 1 jam terdiri dari 60 menit. Kemudian 1 hari terdiri dari 24 jam. Kemudian 1 bulan ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28 ya. Nah, itu agak sedikit beda bulanan. Tapi kemudian 1 tahun ada 12 bulan gitu. Nah, itu hitungannya muternya bukan sepuluhan gitu. Nah, itu yang common yang paling umum yang sudah kita sudah kita anggap lumrah, lazim, itu yang tidak basis 10 itu yang gampangnya, waktu, detik, menit, jam, dari jam menjadi minggu, 1 minggu 7 gitu, 7 7. Setelah hari yang ke-7 balik lagi kan ke hari pertama lagi, Senin lagi gitu. Nah, gitu. Jadi muternya itu bukan di angka 10, tapi kalau hitungan yang lain muternya di angka 10 gitu. Kita ngitung angka 1 sampai 10, sampai 20, sampai 20 terus sampai 100. Kemudian ratusan gitu juga sudah 900 jadi 1000 gitu. Jadi pakai 10 pangkat sekian. Nah, itu makanya ada mili, ada desi, ada deka. Nah, kemudian ada senti dulu ya. Mili, senti, deka, kemudian meter, kemudian pangkat 10 itu Pak. Deka ya, deka, kemudian pangkat 2 adalah 1000, itu adalah disebutnya kilo, sebelah kilo, kemudian pangkat 4, pangkat 5, terus pangkat 6 disebut kok saya lupa sih. Sudah kilo apa? Mega, ya enggak? Mega. Jadi 1 kilo adalah 1000, 1 mega adalah 10 pangkat 6. Terus seperti itu. Benar enggak? Ya. Nah, jadi pangkatnya itu basis 10. Nah, pangkat basis lain yang umum itu kalau Anda belajar komputer itu ada binary, bilangan biner. Bilangan biner itu basis 2 gitu. Jadi kalau bilangan basis 2 tidak akan ada angka 2. Adanya angka 0 dan 1. Jadi kalau
Tidak berhubungan sama electrical arus, sirkuit dan lain-lain, ya Anda mungkin tidak akan belajar secara khusus bilangan biner. Tidak akan berhadapan dengan biner secara langsung. Di komputer pun mungkin cuma yang bikin hardware kayak gitu itu pasti jago-jago binernya. Selain biner ada juga heksagonal. Apa namanya? Bilangan pangkat 6. Nah, itu kalau Anda perhatikan di komputer yang untuk editing gambar dan lain-lain, kita bisa ngubah-ngubah warna kan. Nah, itu warna itu ada salah satunya kodenya kan kode heksagonal kan. Kode apa sih? Bukan heksagonal, apa? Jadi digitnya ada 6 gitu. Jadi misalnya putih itu adalah FFFF ya 6 kali. Nah, ini kenapa jadi putih? Nah, itu Anda cari di googling, saya juga lupa. Nah, ini ada untuk putih itu adalah F 6 kali. Kalau hitam 0 6 kali. Ini adalah hitam. Jadi Anda kalau di Photoshop itu kalau ngubah-ngubah angka bisa ke yang hexa ini, jadi hexa numbernya ada digitnya ada 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kombinasi 0 dan F ini di angka-angka selanjutnya akan jadi warna-warna yang berbeda-beda. Jadi FFFF adalah putih, 000 adalah hitam. Nah, ini bisa F0, 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 bisa F00, F00, bisa 00, F00, F, dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi kode untuk tiap warna yang berbeda. Itu salah satunya pakai sistem ini untuk warna. Jadi angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, salah, 0, A, B, C, gitu kan, D, E, F. If I'm not mistaken. Oke, balik lagi ke soal ini. Nah, jadi ini untuk J-nya 2. Oh iya, tadi saya jelasin ini. Berarti ini X-nya adalah ini kan, X-nya 301. Ya, X-nya 301. Ini X 301. Ini X 301. Sekarang XJ-nya berapa? XJ-nya untuk yang pertama, untuk yang di sini J-nya adalah 2 gitu. Jadi kalau I-nya 1, J paling kecil tidak boleh 1 kan, berarti 2. Berarti ini di sini adalah J2. Di sini adalah X2. X2 berapa? X2 kan yang ini, 304. Jadi XJ 304. XI-nya adalah 300. XI-nya adalah, sorry, ini X. Ya, ini adalah XI. Kalau I-nya 1 berarti 300. Kemudian yang ini adalah ketika J-nya naik 1. Kalau sudah habis J1 berarti J selanjutnya adalah J2. J2 maka ini adalah X adalah 300, 1 dikurangi X2. X2 adalah berapa? X2 ya tinggal cari di sini. Ini adalah X2 masuk. Sorry, tadi X2 sekarang J-nya 3. Nah, di sini J-nya 3. Tadi J2 sekarang J-nya 3 sini. Berarti ini X3 bukan X2. X3 305. Ini X3 juga. Nah, ini XI-nya masih 300. Kemudian naik lagi J-nya sekarang 4. Nah, untuk J4 berarti 307. Nah, 307 di sini. Oke. Berarti ini X-nya adalah 301, sedangkan X-nya adalah 300. Nah, kalau Anda perhatikan, di pembilang atau di penyebut tidak ada angka yang sama dikurangi dengan angka yang sama. Tidak ada angka yang dikurangi dengan angka yang sama. Nah, gitu maksud saya. Jadi 301 semuanya dikurangi dengan angka berbeda. Nah, di penyebutnya terutama tidak ada yang angka sama. Jadi Anda harus hati-hati. Oke, di situ. Jadi kalau ada jadi dikurangi 0 di penyebutnya berarti Anda ada yang salah. Oke, jadi nanti untuk tugas, untuk kuis atau ujian kalau ada soal seperti ini, Anda jangan langsung memasukkan angka-angka seperti ini. Anda uraikan dulu si rumus ini, oke?
Anda uraikan dulu rumus ininya, ketahuan letak Y-nya di mana, Y1, Y2 di mana, X-nya pun seperti itu. X1, X2, X3-nya di mana. Jadi rumusnya dicari dulu. Anda uraikan dulu rumus seperti ini. Nah, rumus sepertinya Anda harus menguraikan mendapatkan ini dulu. Kemudian dari rumus seperti ini tinggal cari datanya, Y1 berapa, Y2 berapa, Y3 berapa, X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, gitu. Masukin ke dalam rumusnya. Nah, jadi itu untuk meminimalisasi ketidaktelitian. Jadi kalau Anda langsung rumusnya di kepala gitu, langsung masukin angka, rawan tidak teliti. Oke? Jadi tunjukkan tahap-tahapannya. Tahapan pertama rumusnya dulu. Kemudian tahap selanjutnya baru masukin data ke rumus. Oke. Jadi kalau Anda ujian misalnya ada soal seperti ini, Anda langsung pakai angka seperti di contoh ini. Nah, kalau salah, saya akan ngurangin nilainya gede karena saya tidak melihat kesalahannya di mana gitu. Kesalahan paling pentingnya adalah Anda tidak memperlihatkan langkahnya. Nah, jadi Anda harus memperlihatkan langkahnya. Oke. Jadi rumusnya dulu, baru kemudian dimasukin angka-angkanya dari data. Jadi kalau di data ini, nah kemudian saya biasanya suka ngelihat kalau meriksa soal kayak gini ya, saya melihatnya dari bawah. Saya lihat dulu jawaban Anda. Jawabannya betul atau enggak? Kalau jawabannya betul, di atasnya kemungkinannya betul itu. Walaupun saya punya cara untuk meriksa. Jadi saya tidak akan kasih tahu sekarang cara saya, tapi biasanya gitu. Jadi saya meriksa angkanya itu dari belakang. Kemudian kalau angka ini benar atau salah akan saya periksa di sini. Kalau ini ada 4 suku, nah berarti ini 4 sukunya ada yang salah atau enggak dengan angka yang di saya. Saya punya cara. Kalau ada yang salah, nah saya cari ke sini. Salahnya di mana sih? Salahnya bisa fatal, bisa minor gitu. Bisa minor, bisa major salahnya. Nah, disitulah yang menentukan nilai Anda dikuranginya berapa. Gitu. Kalau misalnya soal ini nilainya 10, kemungkinan di rumusnya, ini kan Anda harus merumuskan. Nah, rumusnya itu nilai totalnya udah 4 gitu. Kemudian memasukkan angka ke dalam rumus, ini udah 4 gitu. Kemudian di sini 1 poin, di sini 1 poin. Nah, ini mah kenapa kecil? Ini kan cuma ngitung gitu. Ini cuma ngitung. Ngitung mah anak SD sekali kalkulator, anak kelas 5 kelas 6 udah bisa kan? Jadi nilainya dikasih kecil poinnya. Jadi kalau Anda rumusnya benar, masukin datanya benar, cuma salah mijit kalkulator, misalnya ini angka ini minus 4 jadi positif misalnya di sini. Ini kan hasil ini jadi salah kan? Jadi Anda paling kehilangan 2 poin ini gitu. Tapi kalau Anda skip ini tidak ada, tidak dikerjakan ini sama sekali, Anda udah kehilangan 4 poin. Anda tidak mengerjakan rumusnya, Anda kehilangan 4 poin. Nah, ada dulu itu yang seperti itu. Jadi ada yang langsung ini aja deh soalnya. Jadi ada soal seperti ini diketahui anu, jawabannya adalah segini. Dia tidak melahirkan, ya udah saya kasih, kalau kayak gitu kasih 1 poin aja gitu. Jadi saya tidak mencari jawaban akhir. Jawaban akhir saya pakai untuk ngecek gitu. Ngecek Anda teliti tidak ngitungnya. Jadi paling kehilangan 1-2 poin kalau jalannya diperlihatkan, hitungannya yang salah. Tapi kalau Anda memperlihatkan jawaban doang, tahapannya tidak dilakukan, ya Anda kehilangan banyak poin. Oke? Jadi saya sudah wanti-wanti dari sekarang. Jangan sampai terjadi ketika tugas atau ujian ada yang ngebut langsung ke jawaban akhir. Nah, biasanya yang ngebut langsung ke jawaban akhir itu yang nyontek. Jadi saya perhatiin kemarin saya ngajar metalurgi fisik di semester lalu ada soal hitungan panjang. Ada soal hitungan panjang mencari difusi. Ya, ada nggak dari semester ini? Berarti dari angkatan ini kayaknya 2019 kan. Nah, itu difusi soalnya panjang. Saya yakin banyak yang nyontek dan saya yakin yang nyonteknya itu ya yang namanya bukan nyontek, dia nunggu dulu orang yang selesai ngerjain kan, dia baru nyontek dari yang dikerjain. Ngelihatnya udah panjang, yang namanya juga udah malas orangnya kan, dia nyontek kenapa? Dia karena malas. Nyontek udah karena malas.
ya kesalahannya cuma tinggal di ketelitian. Nah, tapi kalau menggunakan rumus yang mana, kemudian data yang mana harus masuk ke rumus itu bagaimana, nah itu penting. Oke? Di tahap ini Anda harus bisa menguraikan rumus, menganalisa rumus yang mana digunakan, bagaimana rumusnya kemudian keluar, kemudian bagaimana menggunakan data ke rumus itu. Kalau ngitung mah kasih kalkulator ke tangan anak kelas 5, kelas 6, udah bisa mereka. Oke, ada pertanyaan tentang soal ini? Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Kita sampai jam 5 ya. Ini udah jam 5 kurang 15 menit. Kita punya 20-25 menit nih. Oke, jadi seperti itu soal ini. Nah, ini bisa Anda bandingkan dengan langsung hitung lognya. Jadi ngitung lognya, kalau X31 log 301 basis 10. Nah, itu bakal ketahuan. Apakah sama dengan ini? Nah, kemungkinannya berbeda, tapi berbedanya tidak jauh. Jadi saya penasaran, log 301. Saya buka kalkulator dulu. Logaritma. Dua 2,478665. Wah, ini udah mirip. Ini aslinya kalau pakai kalkulator 2,4, ini digitnya, jumlah digit awalnya sama. 5, 6, 6, 5. Nah, ini dibulatkan kalau cuma sampai sini sama. 4785. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, ada yang nggak punya komputer nggak? Punya kalkulator nggak? Semuanya harus punya kalkulator ya. Jadi kalau luring, saya tidak ingin kalian mengerjakan pakai HP. Tapi karena ini daring, kalian di rumah masing-masing, saya tidak tahu mana yang pakai HP, pakai yang kalkulator. Kalau luring, ada soal seperti ini, ujian misalnya. Jadi ujian analisa numerik, kalau luring itu saya mengharuskan mahasiswa ngebawa kalkulator. Karena akal bakal ada hitungan yang pakai kalkulator. Contohnya yang kayak gini kan pakai kalkulator. Anda 301 dikurangi 300 itu gampang, nggak pakai kalkulator bisa. Tetapi ketika ini dikali ini dibagi ini dikurangi ini kurangi ini dikali 2,4, nah angkanya akan menjadi sulit kalau tidak pakai kalkulator kan. Nah, jadi lebih cepat pakai kalkulator. Tapi yang di atas yang di bawahnya ini pengurangannya gampang-gampang pengurangannya. 301 dikurangi 300, 301 dikurangi 305 gitu. Pasti Anda bisa manual. Dan kerjakan pertahapan supaya ketahuan nanti salahnya di mana. Jadi kalau Anda skip tahapannya langsung mencet-mencet kalkulator, ketika salah Anda nggak bisa memperbaiki dengan cepat dari mana yang salahnya. Jadi Anda harus nyari lagi, balik lagi dari awal. Capek kan? Nah, jadi lebih cepat kalau Anda tulis. Ini misalnya 300 kurangi ini berarti 1. 300 dikurangi 305 berarti min 4. Nah, ini angka-angkanya Anda masukin. Ini min 6. Dibagi dengan 4 min 1 min 3. Ini bakal jadi positif atau negatif angkanya? Bakal jadi ini positif kali negatif jadi positif di atas, di bawahnya positif kali negatif jadi positif. Jadi positif dibagi positif adalah positif, dikalikan dengan 2,4 positif juga. Jadi yang suku kedua adalah positif. Positif. Suku yang ketiga ini negatif nih di sini. Benar nggak? Ini adalah 301 kurang 1, 1. 301 kurang 4 minus 3. Ini minus 6. Yang bawahnya 5. Ini positif 1. Ini minus 2. Ini positif 2,4. Jadi negatif kali negatif adalah positif. Yang di bawahnya positif kali negatif jadi negatif. Jadi positif dibagi negatif jadi negatif. Negatif dikalikan angka positif jadi negatif. Ya benar. Ini minus 44717. Jadi ngecek tandanya juga penting gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan regresi. Apa itu regresi? Jadi kalau ada suatu data, Anda plot menggunakan Excel, bisa menggunakan scatter plot. Jadi scatter plot itu kita cuma titik-titik doang. Tidak ada garis, tidak ada bar, seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari scatter plot ini, jadi scatter itu acak-acakan ya, random adanya. Nah, jadi tidak, tapi ini bisa kelihatan tendensinya kayak apa, apakah naik, apakah turun gitu. Nah, ini kan tendensinya adalah naik.
Nah, ini di Excel itu ada fasilitas, Anda klik kanan salah satu titik ini, kemudian dia akan memilih semua titik. Nah, kemudian ada pilihan, ada pop-up Windows kayak gini, pop-up Windows, tapi di salah satu pilihan itu di Excel ada regresi. Anda pilih regresi, kemudian muncul lagi pop-up Windows, regresinya itu mau pangkat berapa? Mau linear, artinya pangkat 1, X-nya paling tinggi pangkat 1, mau kuadratik kah? Mau polinomial kah? Kalau polinomial muncul lagi pilihan, Anda ngisi pangkat terbesarnya berapa. Kalau kuadratik Anda isi angka 2, kalau kubik angka 3, terus bisa 4, bisa 5, bisa sampai 100. Nah, jadi dia akan memfitkan kurva tersebut terhadap data di sini. Makanya disebutnya data fitting atau curve fitting. Jadi persamaannya dalam kurva, Anda memfitkan kurva tersebut terhadap data yang ada. Nah, kalau milih linear, berarti nanti akan ada suatu garis lurus. Nah, garis lurus merupakan tendensi dari data tadi kita. Kita punya datanya scattering, tapi kita bisa melihat tendensinya dengan menggambarkan kurva regresinya. Begitu, jadi kurva regresi ini juga sama. Seperti tadi interpolasi, bisa linear, bisa kuadratik, dan lain-lain. Jadi, nah, cuma sekarang untuk mendapatkan kurvanya ini beda lagi caranya. Gitu. Jadi yang tadi ini sama sebenarnya. Ketika kita interpolasi polinomial, kita ingin mendapatkan suatu kurva. Nah, persamaannya ini gitu. Ini kurva dengan memanfaatkan semua titik yang ada, kita bikin kurva hampiran dengan persamaan ini. Menggunakan interpolasi Lagrange sama juga. Kita menggunakan semua titik yang ada untuk mendapatkan suatu persamaan hampiran. Ini persamaan hampiran dengan menggunakan semua titik yang ada. Caranya tadi sudah kan? Nah, sekarang menggunakan regresi kuadrat terkecil. Sekarang ini adalah metodenya ini, least square error. Jadi kita menggunakan regresi. Regresinya ini adalah menjumlahkan error, nilai error untuk setiap titik. Setiap titik ini ada errornya kan? Nah, errornya kemudian dikuadratkan. Jadi square error. Tapi kita jumlahkan kemudian untuk mendapatkan nilai minimum dari angka tersebut. Nah, gitu. Jadi ini caranya adalah kita cari error setiap titik terhadap nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu dari setiap titik kalau ditarik garis akan menjadi kurvanya gitu. Jadi kita akan mendapatkan suatu angka di mana angka itu akan mempunyai simpangan atau error. Nah, ini simpangan atau error. Jadi dalam bahasa statistik namanya deviasi. Ingat deviasi. Jadi setiap ini akan punya deviasi terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, ini ada deviasi. Ini ada deviasi dari titik garis ini dengan titik data yang sebenarnya. Nah, deviasinya ini dikuadratkan. Dikuadratkan, kemudian kuadrat dari setiap deviasi di tiap titik dijumlahkan. Dijumlahkan, kemudian jumlahnya dibuat minimum. Bagaimana caranya? Akan kita bahas. Oke? Dibuat minimum. Nah, nanti akan kita bisa mencari persamaan garisnya. Oke, jadi begini caranya. Misalnya ini ada datanya ada n titik. Nah, jadi kita akan membuat suatu persamaan dengan menggunakan semua n titik ini. Nah, tapi nanti kurvanya sendiri bisa linear, bisa kuadratik, dan bisa sebagainya. Nah, caranya sekarang pertama adalah mencari error dari setiap titik. Jadi error 1 adalah di titik pertama. Errornya berapa? Berarti kan nilainya dengan nilai hampirannya. Gitu. Jadi Y1 dikurangi nilai hampiran. Itu adalah errornya. Begitu juga error di titik kedua. Begitu juga error di titik ketiga. Begitu juga sampai error di titik ke N. Kita punya error di tiap titik. Kemudian errornya di-square-kan. Di-square alias dikuadratin, kemudian dijumlahin. Error 1 kuadrat ditambah error 2 kuadrat ditambah error 3 kuadrat. Terus sampai error ke N dikuadratin, kita jumlahin. Nah, jadi kita akan punya sigma I sampai N dari error I1 sampai N dari error I dikuadratin. Kita punya itu. Sedangkan error sendiri adalah ini kan. Error sendiri ada rumusnya ini. Error ke N adalah XN dikurangi FN. Jadi error ke I adalah FI, XI dikurangi FI, FXI. Nah, XI dikurangi F dari X ke I.
Itu adalah dari titik ke I kan. Nah, kita masukin ke rumus tadi. Jadi, E-nya diganti sama rumus tadi. Nah, kita akan mendapatkan ini. Kita akan mendapatkan sigma I 1 sampai N, YI dikurangi FXI dikuadratin. Nah, tadi ini adalah jumlah error-error dikuadratin, dan di metode ini harus diminimumkan. Jadi jumlah error kuadrat ini adalah harus diminimumkan. Nanti kita akan mendapatkan persamaan ini. Persamaan ini Anda lihat, persamaan polinomial yang sama kan? Jadi fungsi polinomial ini polinomial yang sama. Tetapi kita harus mencari nilai-nilai dari ini. Nilai-nilai dari koefisien-koefisien variabel tidak diketahuinya. A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, caranya adalah seperti itu, menggunakan jumlah error di tiap titik diminimumkan. Nah, sekarang polinomialnya mau degree berapa, mau order berapa. Kalau polinomialnya degree 1, nah kita akan berbentuk linier. Jadi di sini akan ada 2 suku yang dipakai. Kalau 3 suku yang dipakai, 1, 2, dan 3, gitu. Nah itu akan kuadrat. Nah kalau kubik berarti ada 3 suku. Nah dengan pangkat tertingginya sesuai, kalau pangkat 1 ini X-nya pangkat 1. Kalau pangkat 2, X-nya pangkat 2 tertingginya. Kalau pangkat 3, X-nya pangkat 3 tertingginya. Kalau ada N suku yang digunakan, nah seperti ini sampai A pangkat N, berarti order tertingginya adalah pangkat N. Oke? Nah, Anda lihat di sini, kalau linear kan cuma segini yang dipakai. Nah, ini adalah sama dengan ini kan. Nah, kalau pangkat 2 berarti dia nambah 1 suku. Dia pangkat 2 sampai sini. Ini pangkat 3. Dan keseluruhan adalah pangkat N gitu. Nah, jadi kita akan mencari rumus ini sesuai dengan ordernya pangkat berapa, dengan menjumlahkan kuadrat dari setiap error di tiap titik, kemudian diminimumkan. Oke, jadi begitu caranya. Nah, sekarang sebagai contoh kita akan mencari yang linear. Oke, jadi errornya akan kita pakai linear. Jadi kalau linear kan A ditambah BX, fungsinya adalah fungsi linear ini. A ditambah BX, jadi X pangkat 1 kan. Nah, oke, kita misalkan punya N titik. N-nya lebih besar dari 2 nih ya, supaya lebih ruwet. Nah, berarti tadi perkaliannya untuk error ini, jadi ini ada pi lagi. Pi ini adalah penjumlahan square dari setiap error. Nah, ini tadi kan rumusnya seperti ini kan, seperti ini. Di halaman sebelumnya adalah rumusnya seperti itu, yang ini. Nah, kita ganti sekarang fx-nya ini. Fx-nya kalau Anda ingin regresinya linear, berarti kita harus pakai linear. Nah, masukkan ini, rumus garis lurus ke dalam fx. Jadi fx-nya akan sama dengan A ditambah bxi. Gitu. Oke, ini adalah linear. Kalau Anda mau kuadratik, Anda pakai kuadratik di sini. Jadi akan ada A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Atau kalau pakai A semua, A ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Berarti yang tidak diketahuinya adalah A0, A1, dan A2 gitu kan. Nah, di sini soalnya pakai AB supaya jangan bingung kali ya. Jadi ini A0, tadi ini bisa A1. Nah, di sini A dan B. Ini adalah pakai garis. Setelah ini kita punya rumus ini harus diminimumkan. Oke. Bagaimana cara meminimumkannya? Anda ingat, salah satu aplikasi dari turunan adalah mencari titik ekstrim, ya enggak? Titik ekstrim itu apa sih? Titik ekstrim itu adalah titik minimum atau maksimum kan? Jadi ada suatu kurva, nah di titik ini dia maksimum, di titik ini dia minimum gitu. Kalau kurva ini adalah kurva fx, maka untuk mencari, Anda lihat titik minimum, titik maksimum itu kan titik sentuhnya atau titik singgung di titik tersebut, titik maksimum atau di titik minimum. Titik sentuhnya ini garis horizontal kan. Garis horizontal itu apa? Garis horizontal itu kemiringannya sama dengan 0 kan. M-nya sama dengan 0 gitu. M itu apa? M itu adalah turunan pertama dari fungsinya kan. Kalau ini fungsinya fx, kurvanya, maka turunan pertama dari fx di titik tersebut, di titik A misalnya ini adalah 0. Jadi
F aksen A gitu. F aksen itu adalah turunan fungsinya F aksen di titik A. Itu sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, kalau ini misalnya di titik B itu juga sama. Ini titik singgungnya mempunyai kemiringan yang 0, M-nya gradiennya. Jadi, turunan di titik B ini adalah titik setnya di titik 0. Itu adalah untuk mencari titik ekstrim. Jadi ekstrim itu bisa positif, bisa negatif. Jadi set turunan pertamanya adalah 0. Kalau untuk mengetahui di titik A ini maksimum atau minimum, nanti dicari turunan keduanya. Ini kan turunan pertama. Nah, Anda turunkan lagi. Dapetin turunan kedua. Kemudian cek turunan keduanya positif atau negatif. Kalau positif, itu adalah titik ini adalah maksimum. Jadi kalau F aksen, 2 aksen A adalah positif, berarti maksimum. Kalau F double aksennya, turunan keduanya di titik A sama dengan negatif, dia akan titiknya minimum gitu. Nah, di titik ini pasti negatif turunan keduanya, begitu. Nah, jadi kalau diminimumkan, artinya turunan pertamanya adalah diset sama dengan 0. Diset sama dengan 0. Nah, jadi rumus ini harus kita turunkan. Harus kita turunkan dan set sama dengan 0. Nah, nuruninnya gimana? Ini kan sebenarnya gampang. Ini adalah suatu fungsi. Fungsinya kita abaikan dulu ini sigma ini operatornya. Ini kan y dikurangi a tambah b kali x dalam kurung kuadratin. Nah, jadi ini variabelnya apa? Di sini variabelnya a dan b gitu. Jadi hati-hati, kita nuruninnya nanti terhadap a dan terhadap b. Jadi diferensial eksplisit. Turunan implisit, sorry. Turunan implisit. Anda ingat lagi di matematika 1 ada menurunkan dengan cara turunan implisit. Nah, di situ variabelnya dua-duanya masuk ke dalam persamaannya gitu. Jadi pertama Anda harus menurunkan terhadap A. Nah, kalau terhadap A ini diturunkan seperti ini jadinya. Jadi dpi per dA, artinya pi ini diturunkan terhadap variabel A-nya di sini. Kemudian yang di bawahnya adalah dpi per dB. Ini adalah hasilnya. Jadi ini diturunkan terhadap variabel B. Oke? Nah, jadi seharusnya saya menjelaskan seperti ini tidak perlu balik lagi ke turunan detailnya gimana ya, karena Anda sudah belajar kan turunan. Oke. Nah, jadi kita turunkan terhadap A dan terhadap B. Jadi ingat A dan B-nya itu adalah variabel gitu. Kita biasanya kalau ada persamaan kan variabelnya X dan Y, ya enggak? Y sama dengan sekian-sekian A, bla 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 X. Nah, jadi Y sama dengan bla 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 ada X-nya. Jadi Y itu tergantung dari X. Nah, kadang-kadang nyampur variabelnya di kiri dan di kanannya ada A dan ada X dan ada Y-nya. Itu dimana kita harus menurunkan secara implisit. Nah, di sini variabelnya adalah A, B. Pertama itu yang membuat kita tidak biasa. X-nya ini adalah suatu konstan, diketahui gitu. Nah, makanya ketika ini diturunkan terhadap A, ini kan konstan. Tapi di dalam tanda kurung kan. Nah, Anda harus nurunin eksplisit dan harus nurunin pakai chain rule, pakai aturan rantai gitu. Jadi ini kita misalkan U. Jadi U kuadrat kan. Kalau diturunkan menjadi 2U, ya enggak? 2U pangkat 1, ya enggak? Nah, U-nya apa? U-nya adalah kembali yang ada di dalam kurung gitu. Jadi dalam kurungnya ini pakai sigma berarti Y I dikurangi A tambah BX gitu. Jadi kalau diturunkan terhadap A ya udah cuma segini gitu. Kalau diturunkan terhadap B, nah di sini B-nya ada koefisiennya di sini. Nah, jadi kalau pakai chain rule, Anda harus pakai chain rule lagi yang di dalam ini. Di dalam ini ada turunan lagi. Jadi Anda kuadratnya ini sudah diturunkan, tapi di dalam ini masih ada B. Jadi X-nya keluar lagi ke sini. Oke. Nah, Anda ketika saya membicarakan ini, membahas ini seharusnya kalian paham. Karena ini sudah ada di diferensial. Penurunan dibahas di matematika 1. Semester 1 dulu. Sudah lupa Pak, udah 4 semester yang lalu. Oke, Anda buka-buka lagi, oke? Buktikan kalau rumus-rumus ini benar. Nah, jadi
rumus di atas ini diturunkan terhadap A dan diturunkan terhadap B. Nah, sekarang kita punya dua persamaan. Di atas kita dua variabel yang tidak diketahui. Dengan ada dua persamaan, berarti dua variabel ini bisa dicari kan? Bisa dicari. Tinggal kita pakai substitusi dan eliminasi dan substitusi. Jadi kita punya dua variabel tidak diketahui AB, kita punya dua persamaan, ini dan ini. Nah, tinggal kita olah. Sekarang kita tinggal ngolahnya saja, kita menyederhanakan. Jadi persamaan di atasnya kita sederhanakan. Yang di atas akan menjadi seperti ini. Menyederhanakan ini kelihatan rumit ya, padahal ini kan gampang gitu. Jadi yang namanya sigma itu bisa masuk. Ini bisa didistribusikan sigmanya. Jadi ini sama dengan 2 dikalikan dengan, nah ini sigma yang Y1. Ini 1 sampai N-nya nggak saya tuliskan kan. Kemudian dikurangi, ini ada sigma lagi di sini. A ditambah BX. Ini gitu lagi gitu. Nah, ini A dikurangi, nah ini sigma lagi BXI. Nah, gitu. Jadi 2 ini kan sama dengan ini. Nah, ini adalah Y yang pertama. Ini karena diset sama dengan 0. Nah, ini kan seperti ini. Ini A ya, bukan 0. Nah, ini sama dengan 0 gitu, diset sama dengan 0. Jadi kemudian ini bisa kita lihat sigma Y. Nah, yang ini minus kan? Nah, minus pindah ke sana. Satu kelompok ini. Jadi ini tadinya minus, pindah ke kanan menjadi positif. Jadi sigma A ditambah sigma BXI. Nah, kan sama. Nah, ini seperti itu. Jadi tinggal menyederhanakan saja. Artinya ada sifat komutatif, distributif, gitu, asosiatif dari persamaan aljabar. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tadinya di tulisan saya kan sigma A gitu kan. Nah, ini dia keluarin A itu adalah A kali 1 kan, berarti A sigma 1 gitu. Supaya membingungkan aja ini. Bukan membingungkan, sebenarnya supaya nanti bisa keluar rumus di akhirnya. Jadi ini menyederhanakan. Oke. Nah, ini jadi gini. Sigma A itu adalah A sigma 1. Kemudian tadi sigma ini X kali B. Kemudian yang bawahnya adalah disederhanakan lagi di ini yang bawah dikelompokkan lagi. Nanti yang di sebelah kirinya gitu. Kita ada Y semua. Jadi tujuannya menyederhanakan ini, di sebelah kirinya ada Y-nya semua, di sebelah kanannya tidak ada Y-nya. Nah, ini seperti itu. Jadi Anda lihat di sini, yang ada Y-nya kan di sini. X kali Y. Kemudian X ini dikalikan dengan A, X ini dikalikan dengan BX. Gitu. Nah, berarti ada X kuadrat kan? Ada X kuadrat dikalikan dengan B. B itu karena konstan, dia keluar dari tanda sigmanya, dikalikan. Nah, ini ada AX tadi. X-nya di sini. A-nya kan konstan, jadi A-nya keluar. Jadi yang konstan-konstan dikeluarkan dari tanda sigma. Nah, kemudian ini variabel yang sebelah kanannya adalah X dan Y semua. Tujuannya dari sini, kemudian kita ingin mencari A dan mencari B. Nah, jadi kita kelompokin lagi, substitusi lagi. Persamaan 3 ini akan disederhanakan untuk mencari A dan B. Gitu. Jadi di sini ada A-nya di sini, dan ada B-nya di sini. Jadi A dikalikan dengan sigma I 1 sampai N kali 1 itu kan sebenarnya A, ya enggak? Ini 1, kalau ini kan konstan. Jadi kalau sigmanya I ya dia 1. Kalau sigmanya N juga dia 1 gitu. Jadi 1 dikalikan beberapa kali pun ya 1 gitu. Sigma ketika ini 1 berarti kan ketika I-nya 1 dia akan 1. Kemudian dijumlahin. Ketika I-nya 2 dia juga 1. Nah, itu maksud saya. Ketika I-nya 3 dia juga 1. Kemudian sampai ini N. Gitu. Ini kali ditambah 1 lagi. Berarti ada berapa satunya? Ada N kali. Jadi N kali 1.
kali 1, N ada jumlah N kali 1 berarti N. Nah, kemudian ini kan dikalikan A, jadi NA di sini. Nah, itu. Ini NA, ditambah ini, sigma XI dan BI akan sama dengan yang ini, sigma Y. Nah, kita tujuannya adalah untuk melokalisir A-nya. Jadi A berapa? A sama dengan ini semua dibagi dengan N. Nah, dibagi dengan N kan, 1/N, ini pindah lagi ke sebelah kanan. Berarti sigma YI dikurangi sigma XIB dibagi dengan N. Nah, ini kan ketemu untuk A-nya. Setelah A ketemu, kita masukin ke persamaan di bawahnya untuk mencari B gitu. Jadi A-nya tahu, substitusikan lagi ke persamaan ini. Ini kan ada A nih sini, masukin ke sini A-nya diganti sama ini. Nanti kita lokalisir lagi untuk B. Jadi B-nya sama dengan sekian-sekian gitu. Jadi tujuannya ini, cara panjang ini adalah untuk mencari A dan B. Nah, jadi ketahuanlah A-nya dan B-nya. Nah, ini adalah penurunannya. Saya ajak Anda untuk berpikir mencari penurunan. Karena di tingkat universitas, Anda bukan cuma mencari hasil gitu. Tapi prosesnya harus tahu. Oke? Oke, jadi sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Pas jam 5:10. Jadi minggu depan kita lanjutkan. Kemudian akan ada tugas. Nah, jadi minggu lalu saya akan ada tugas tapi nggak sempat. Nah, jadi minggu ini harus ada tugas lagi. Oke. Jadi tugas yang lalu belum saya periksa juga. Insya Allah nanti nanti malam harus meriksa nih saya. Oke, jadi untuk regresi linier ini nanti kita pakai rumus untuk mencari A, B ini. Kemudian kita masukin ke dalam rumus garis lurus gitu. Oke. Jadi A-nya dari sini, B-nya dari sini, masukin ke rumus garis lurus. Kalau garis lurusnya sudah tahu rumusnya, maka untuk X berapa saja kita bisa tahu Y-nya gitu. Nah, tetapi untuk mencari A dan B ini, datanya bukan cuma 1 titik, bukan cuma 2 titik, tapi semua titik yang ada kita perhitungkan. Makanya kita susah-susah sampai cari N gitu. Nah, ini susah-susah sampai cari N sebenarnya untuk mencari 2 nilai A, B di garis lurus ini gitu. Jadi cara nurunkannya seperti tadi. Kita masukkan persamaan garis lurusnya ini ke dalam meminimumkan di sini. Orang zaman tahun kapan ini? Mereka sudah berpikir seperti ini. Nah, kita sekarang tinggal reverse engineering sebenarnya. Kita dari awal pahami, kita ikutin turunannya sampai tahu cara drivingnya, cara menurunkan. Nah, jadi Anda harus tahu cara menurunkannya. Nah, kalau persamaannya ini mudah kan? Kalau ini persamaannya garis lurus. Kalau di sininya kuadrat, kita pakai yang kuadrat yang ini, yang dikotakin di bawah. Yang dikotakin ke bawah ini dimasukkan ke dalam rumus di sini. Nah, jadi rumusnya ketika kita minimumkan, kita harus cari turunannya terhadap A dan terhadap B. Jadi di situ lebih complicated. Nah, bedanya itu lebih complicated. Kalau pangkat 3 gimana? Ya tinggal masukin lagi rumusnya ke situ, kemudian di sini harus diturunin lagi. Tentu nanti penurunannya akan lebih complicated. Jadi kita nurunkannya pakai chain rule, pakai aturan rantai. Dan di sini karena ada A, B-nya langsung, berarti Anda menurunkan secara implisit gitu. Oke. Secara implisit kemudian ada chain rule-nya. Nah, ini yang paling mudah adalah regresi linier. Jadi hasilnya adalah garis lurus. Oke. Dan garis lurus itu akan dipakai. Misalnya ini ada data. Kita akan bahas detailnya minggu depan, oke? Ini akan data, ini X-nya, ini adalah Y-nya. Jadi datanya ada berapa buah? Ini ada N buah. Ini kebetulan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N-nya ada 10. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui suatu titik, misalnya di antara ini, X-nya tahu di sini berapa. Kemudian kita mencari Y-nya di sini. Kita ingin tahu berapa. Nah, kita harus olah untuk mendapatkan nilai A dan B-nya dengan rumus ini. A-nya dengan rumus ini adalah B-nya. Jadi ini adalah sigma dari XY. Jadi sigma itu apa? Berarti penjumlahan semua gitu. Jadi ini harus diolah. Anda harus membuat tabel lagi di sini. Jadi kalau X-nya 5, 10, ini nanti dijumlahin di bawahnya berapa. Ini Y-nya. Y-nya sekian-sekian dijumlahin ada sigma Y-nya. Nanti di sini kalau X kali Y-nya
Nah, karena di sini ada X kali Y. Nah, ini ada X kali Y kan. Nah, berarti Anda di sini ada kolom X-nya dikalikan Y. 5 kali 4 sama dengan 20 gitu. Kemudian di sini ada Y kuadrat. Ada Y kuadrat. Berarti di sini kolomnya ada yang X kuadrat. Nah, ini ada X kuadrat. X-nya yang dikuadratin. Jadi ini 5 berarti nilainya 25 gitu. Ini semua ada. Kemudian nanti ini ada sigmanya lagi. Di bawah ini sigma. Ini sigma dari X semuanya dijumlahin X-nya. Sigma dari Y semua Y-nya dijumlahin. Sigma dari X kali Y berarti ini semua dijumlahin nilai-nilai yang di kolom-kolom ini setiap baris. Sama dengan ini juga, X kuadrat setiap baris yang akan ada nilainya kemudian dijumlahin. Tinggal masukin ke sini. Di sini ada sigma Y, ada sigma X kuadrat, ada sigma X, ada sigma X Y. Iya enggak? Itu ada semua kan? Kemudian ada N. N-nya tadi jumlah datanya ada 10. Kemudian ini X kuadrat lagi disigmakan, ini dikurangi lagi sigma X dikuadratkan. Angkanya cuma itu-itu aja kan? Berarti Anda dapat semua ketika membuat kolom-kolom ini. Nah, ini contohnya. Oke, kita bahas detailnya minggu depan. Nah, minggu depan kita habiskan semua materi ini sampai linearisasi kurva yang tidak linier. Oke? Oke, ada pertanyaan terakhir? Ya, jam 5 lewat 14 menit, lewat 4 menit kita. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Silakan kalian ngabsen di kampus. Kalau ada dari kelas E, ada nggak dari kelas E? Izin Pak, saya Pak dari kelas A. Oh, kelas A. Ini 2022-03 tanggal 8. Tanggal 8. Ini adalah kelas 6B. Apa tadi yang dari kelas A? Saya Pak Iwan Aryo Suwandito. Iwan Aryo. Iya. Ada lagi yang lain dari kelas lain selain kelas B? Saya Pak dari kelas E. Kevin. Dari kelas E. Oke, nanti saya masukin di absensi. Karena kalau kelas A itu hari apa sih? Hari Jumat ya? Anda sudah ikut hari ini. Ya, nggak apa-apa. Kelas E hari Senin Pak, ya. Kelas E hari Senin. Sedikit. Ya, yang sedikit. Anda sudah ngabsen. Jadi kemarin biasanya suka pada ngabsen duluan, nggak apa-apa. Maaf Pak, sebelumnya saya dari kelas E juga Pak, bukan kelas A. Oh, kelas E dulu. Iya. Iwan, ya, seingat saya, makanya saya bingung. Salah dengar tadi. Harusnya. Terima kasih Pak. Kembali, ada yang bertanya? Nggak ada? Inginnya nggak bertanya aja. Oke, kalau tidak ada sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Di sini sudah mendungnya mendung banget ini. Anginnya sudah mulai ada ngagelebug sedikit. Semoga tidak hujan supaya tidak mati listrik. Di sini kalau mati listrik kalau hujan. Oke, salam sehat selalu. Tolong jaga kesehatan, jaga prokes tetap ketat walaupun sudah katanya di mana-mana sudah bilang endemi sekarang. Jadi pandeminya sudah lumayan berakhir. Jadi kalau Anda sudah vaksin, tapi tetap ya, mesti jaga prokes supaya jangan menyebar. Walaupun kalau Anda sudah vaksin, kena pun katanya tidak akan parah. Tapi tetap aja ada yang meninggal kan. Kemarin ada teman saya juga yang meninggal kena Omicron. Oke, kita hope for the best. Semester depan harus bisa luring gitu. Saya sudah ingin sekali ngajar di kampus sebenarnya. Jadi ngajar online kayak gini kesulitannya adalah ketika tugas, ketika ujian, buat saya itu sulit. Karena banyak mahasiswa yang nggak tahu lah, seharusnya mahasiswanya nggak seperti itu juga kan, punya motivasi untuk bisa. Nah, ketika saya meriksa, ketahuan lah mana yang malas, mana yang enggak. Banyak yang malas ternyata. Mereka cuma ngandelin nyontek. Itu yang saya sayangkan. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu luring secepatnya semester depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali. Kelas E, ya. Makasih Pak. Kembali.